How are you today, healthy people? Welcome back to medicalcorner.id. Buat yang belum tahu medicalcorner.id itu apa, medicalcorner.id adalah suatu channel yang akan menjawab tanya-tanya kalian tentang paradigma dunia kesehatan masa kini. Are you ready? Oke, ngomong-ngomong masalah ADC, COVID itu apa bang Mbak Fitri ya? Kepanjangan dari apa gitu? Coronavirus disease 19. Coronavirus infection disease. Ya itulah. 2020. Novel coronavirus. Yes, novel coronavirus. Dia virusnya modelnya gimana sih? Kalau saya dengar kan dia tuh mirip kayak SARS-CoV ya? Ya mirip saudaraan gitu. Jadi kan ada MERS, SARS itu sebenarnya banyak dari genom-genomnya, tapi emang dia SARS 1 itu kan yang kemarin tahun 2012 ya. 2012 ya yang di Timur Tengah. Kalau misalnya yang sekarang nih yang SARS 2. SARS Gitu. 2 lebih berbahaya ya. Sebenarnya justru tidak terlalu mematikan untuk angka mortalitas atau kematiannya gitu. Tapi memang penyebaran yang virulensinya yang cepat. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan saudaranya yang lain, justru yang lebih mematikan yang sebelumnya. SARS 1 ya. Sama MERS. MERS. Tapi kenapa sih orang takut benar dengan COVID? Dulu waktu awal masuk. Orang takut sekali. Oh, sekarang udah enggak takut gitu ya? Sekarang kan enggak takut. Kenapa takut? Mungkin karena penularannya yang sangat cepat pertama. Terus karena ini baru dan ini tiba-tiba langsung jadi pandemik gitu kan. Kan dulu mungkin MERS sama SARS enggak seheboh ini ya. Karena enggak ada Twitter dan Instagram kan. Nah, bisa jadi sih. Kayaknya emang karena faktor zaman juga. Teknologi semakin cepat gitu kan, kayak orang juga jadi parno duluan gitu kan, yang parno nge-share sana sini, makin takut kan orang-orang jadinya. Iya. Takut jadi. Terus ini kan COVID nih. Pertama kali kan saya dengar tuh kan dia masuknya, kenapa namanya COVID-19 kan karena COVID ini awalnya dari Wuhan. Pada bulan Oktober atau November. Desember ya. Koreksi loh, Desember. Dan dia kan baru membooming tuh awal Januari pas Imlek saudara, tepat tanggal 23. Dia baru booming kan. Dan itu tuh kenapa sih pemerintah Tiongkok tuh bisa lama gitu? Padahal kita tahu kalau Tiongkok tuh termasuk negara yang cepat tindakannya. Kalau misalnya masalah lama atau enggak, kayaknya itu tergantung sih, kan ini juga strain baru dan itu orang-orang tidak berekspek ternyata ini sesuatu yang baru dan secepat itu menularnya gitu kan. Ya? Jadi kan memang pas tahap penularannya juga dari dokter yang menangani juga udah meninggal kan. Maksudnya tiba-tiba udah banyak gitu orang yang terkena, apalagi Cina kan populasinya juga banyak gitu. Banyak. Nah, itu jadi salah satu faktornya itu. Jadi penyebarannya sangat cepat dan karena tidak tahu gitu kan, sesuatu yang baru, kayaknya ini masih gejala-gejala pneumonia gitu. Tapi ternyata ini bukan pneumonia biasa, malah ternyata corona gitu kan, penyakit baru apa ini gitu kan. Mengerikan. Kita baru ketemu gitu. Oh gitu ya. Tapi ini nih masalah corona nih membuat saya risau gitu. Kenapa? Banyak teman-teman pengangguran jadi. Saya juga hampir pengangguran. Saya juga nganggur. Oh iya, kenapa Mbak nganggur? Kan mahasiswa koas enggak itu kah? Enggak boleh. Udah enggak boleh lagi. Semua mahasiswa kesehatan tuh ditarik dari rumah sakit. Kalau internship yang dia udah isip dokter, isip enggak? Berarti cuma untuk yang statusnya belum dokter ya? Pokoknya belum perawat, bidan, mahasiswa tuh apalagi. Pokoknya mahasiswa yang magang-magang di rumah sakit itu ditarik semua. Ditarik. Itu mulai kapan penarikan itu? Minggu kedua bulan Maret kalau enggak salah. Pertengahan Maret berarti kesimpulannya ya? Minggu kedua. Oh iya, berarti pertengahan Maret. Itu waktu itu Mbak Fitri lagi di stase mana Pak? Oh, alhamdulillah baru selesai di Objin. Alhamdulillah, untung dia yang tidak kena stase kejiwaan. Dia bisa gila. Aduh, baru lepas dari Objin, dapat libur, langsung libur sampai sekarang. Itu ini gimana kalau misalnya kan kita libur tuh, kita corona reda, katakan corona nih, isu-isunya kan corona bakal reda setahun kemudian. Jadi anak-anak koas masuk ke setahun kemudian gitu. Masih belum tahu kebijakan dari kampus seperti apa, tapi dari Kemendikbud Pak Nadiem Makarim kan kemarin ada rapat kan. Iya. Itu perkuliahan online itu Agustus mulainya. Secara daring gitu, kecuali yang tidak bisa secara online kayak penelitian di lab gitu. Pokoknya yang sesuatu yang harus ada praktiknya itu baru bisa ke kampus. Tapi kan kembali lagi ke institusi. Iya, institusi kampus masuk siap atau enggak gitu kan. Sekolah aja Juli. Ini Polnep kan udah masuk. Udah masuk secara biasa. Tapi enggak tahu Untan kapan. Kan Juli sih kayaknya. SMA aja Juli. Masa kalah? Tergantung. Mahasiswa masa kalah sama anak SMA? Ini gimana?
Yang benar ya. Mahasiswa lebih hebat. Katanya mahasiswa. Iya deh kan? Siap. Oh iya. Ngomong-ngomong masalah COVID nih. Katanya COVID yang masuk ke Indonesia nih tipe baru. Tipe ke-35 gitu. Tipe ke berapa-berapa gitu dibanding dengan yang pertama kali menginfeksi di Wuhan. Benar kah? Sebenarnya itu masih belum saya baca, tapi ya namanya berevolusi gitu kan. Tapi kayaknya tidak secepat itu sih namanya virus berevolusi. Soalnya Tetap dalam satu strain yang sama, mungkin hanya dia mencoba beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang berbeda. Kan menyebar ke seluruh dunia. Ada yang tropis, subtropis, dingin gitu kan. Kayak gitu. bahkan dulu waktu pertama kali corona masuk ke Indonesia tuh pertama kali corona masuk ke Thailand, ke Asia Tenggara, kecuali Indonesia tuh kan banyak warganet yang bilang tenang karena kita makan makanan jatuh 5 menit sayang. Pentol bakar mamangnya habis ngupil aman. Salmonella aman. Salmonella aman. Kita kan takut cuma sama tipes dengan DBD ujung-ujungnya kena pula kan. Terus new normal pula. New normal pula. Ngomong-ngomong masalah new normal nih. Tepat enggak sih sekarang new normal? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kebijakan itu saya tidak terlalu paham, tapi yang pahamnya itu adalah ahli epidemiologi, ya pokok orang-orang public health gitulah. Dan kriteria untuk melakukan new normal itu harus, kalau dari WHO itu ada 6. Saya lupa indikatornya apa aja, tapi yang pertama itu ada pengendalian infeksi gitu. Yang pertama dari tempat yang high risk, berarti kayak public space, tempat gym, apalagi mall, tempat ibadah. Terus yang pengendalian di secondary kayak tempat kerja, nah kayak gitu. Kalau misalnya dilihat tepat atau enggak, tapi kayaknya sekarang enggak tepat sih, masih belum tepat. Belum tepat, bukan enggak tepat ya, masih belum tepat. Diginiin aja udah langsung menormalkan diri. Sebenarnya kan kayak peraturan jam malam tuh enggak tepat saya rasa. Kenapa? Karena jam malam tapi orang siang itu kan mana-mana nongkrong di mall. Kemarin saya pas pulang pergi kan habis ngantar orang tua berobat ke dokter, anak-anak pacaran di tengah jalan, gelap-gelap hujan lagi. Itu gimana lah? Katanya nih terus yang paling mengerikan nih warung kopi udah penuh gila. Iya. Ada sekat-sekat enggak sih? Saya enggak ada lihat. Saya nengok kalau di Imbon warkop yang depan SPBU tuh dia disekat, tidak ada sekat sih tapi dikasih ini di tengah-tengah ini ada ini kayak apa sih plastik yang kalau taplak meja tuh. Tapi itu banyak yang enggak. Nah, iya. Karena menormalkan diri. Tiba-tiba menormalkan diri. Padahal itu new normal bukan berarti kita kembali seperti normal, tapi berusaha beraktivitas normal tapi dengan protokol kesehatan gitu. Tapi nyatanya enggak kan? Iya. Nah itu, makanya mungkin kita masih belum tepat. Itu kayaknya kita butuh peran Dokter Tirta. Kamu harus kembali lagi. Jangan di klub malam. Ya Dokter Tirta ya. Atau kita butuh dokter Tirta yang lain. Dokter siapa ini? Dokter siapakah yang mungkin kita pemateri kedua dokter itu bisa menjelaskan. Nah, betul. Iya. Saya sih jujur kecewa nengok warung kopi buka. Kita nih tenaga medis, saya kan kerja di perusahaan swasta ya kan, tetap masuk tiap hari. Orang-orang tuh kita pergi kerja pakai masker, minum vitamin tiap hari. Terus kita pulang langsung mandi. Betul. Dan orang-orang kayak tidak santuy aja kayak nggak takut tuh sama corona. Apakah corona tuh hanya menakutkan bagi orang medis sebenarnya? Mungkin karena sudah lelah. Pertama, orang-orang sudah lelah dengan dikurung di rumah. Terus yang kedua dengan teori-teori konspirasi. Tahu lah kan gimana kemarin heboh-hebohnya salah satu drummer band metal. Kawannya Dokter Tirta juga. Ingat Dokter Tirta, jangan benci saya pendukung Anda. Ya kayak gitu. Jadi kayaknya masyarakat udah semakin terprovokasi ya juga. Ada penggiringan opini juga. Jadi serba salah. Ya, tidak seperti penggiringan awal. opini ini mengerikan sekali gitu. Bahkan Betul. Tempat-tempat public space tuh kayak yang belum layak dibuka tuh udah banyak dibuka. Oke lah kalau kita warung kopi kan mungkin karena orang jenuh. Tapi kalau kayak pusat pembelanjaan sama pusat permainan itu apa dibuka? Orang ngapain di sana? Main apa? Corona kan. Katakanlah kalau orang kopi kan, misalkan orang duduk habis ngopi, katakan disekat kayak plastik nih sesuai protokol kan. Dia ada gelasnya sama sendok dicuci bersih lah kan. Terus kalau kayak tempat permainan kayak Amazon, kayak Funny Station kan alat yang main tuh anak-anak. Terus kayak begini-gini itu kan tangannya kotor, nggak mungkin dibersihin tuh. Iya.
Mengerikan, tidak semua menetapkan protokol juga gitu iya, kan. tak mungkin kan kalau kita main discard. Mengerikan Betul. asli. Tapi ngomong-ngomong itu, saya ini turut prihatin tuh, banyak tenaga medis kita yang udah berpulang loh. Iya. Udah banyak dokter tuh dulu awal-awal corona tuh 8 Mm-mm. berapa, tapi Spesialis pula rata-rata. spesialis masih muda juga kan. Ada 30, dan 60 tuh kan sayang. Harusnya kan nyawa mereka tuh gini loh, mereka tuh berjuang untuk kita, tapi kenapa kita nggak berjuang untuk mereka gitu. Betul. Saya walaupun medis yang walaupun kerjanya cuma nyerah-nyerahin barang gitu kan, prihatin nengok rekan-rekan sejawat. Bahkan dulu waktu pertengahan Mei itu kan ada perawat yang meninggal sama bayi-bayi. Oh iya. Kan tuh prihatin dan Satu keluarga meninggal itu kan satu suaminya keluarga juga meninggal. meninggal. Mm-mm. Oh, Suaminya dulu baru dia. padahal anaknya masih kandungan masih 4 bulan ya. Prihatin sekali, tapi kenapa masyarakat nggak prihatin ya? Ya begitulah. Mungkin lebih susah kayaknya untuk saat ini kita mengedukasi masyarakat kita karena tahu penggiringan opini segala macam. Inilah influencer yang terang-terangan frontal ya diserang. Mm-mm. Mereka pun sampai jenuh dengan diri mereka sendiri. Kayak mereka tuh, kalau saya kan mikir kan, oh aku nih, misalnya aku dokter Tirta, aku nih udah capek-capek bela-belain ngeluarin harta aku untuk beli APD, untuk beli apa, udah keluar-keluar, tapi masyarakat nggak menghargai, itu gimana perasaan? Dan sakit loh, sakit asli. Itu ibarat kalian tuh ngejar pasangan semua sama yang lain. Asik ya. Jangan baper ya kawan-kawan, ini bukan podcast galau. Nah terus, oh ini masalah sepedaan. Oh, ada yang viral ya? Aduh, itu kita nggak bahas yang viral itu. Oh, ada yang bahas. Kita bahas masalah Gimana? penting nggak sih sekarang nih olahraga di luar? Penting atau tidak, olahraga tetap penting, tapi kalau misalnya selalu bisa di dalam rumah gitu kan, banyak nih tutorial untuk ngecilin perut, ngecilin paha. Itu banyak tuh di Google tuh. Wah, merasa Kecil. gitu ya. Jadi banyak banget tutorial di YouTube dan bisa dipakai sebenarnya. Tapi kalau untuk di luar ya jauhi keramaian, pakai masker gitu. Tapi kan nyatanya enggak. Mereka lurus-lurusan, bahkan ada yang gandeng, maksudnya bukan gandeng-gandeng, jadi sepedanya gandeng-gandengan. Mereka tuh udah pakai masker lagi. Nah, tidak patuh aturan lalu lintas kadang. Iya, kayak mereka mentang-mentang sepedanya mahal 40 juta gitu kan. Tapi kayaknya mereka butuh beli otak. Bisa jadi. Hati-hati tidur. Astagfirullahaladzim. Tapi jadi enggak penting ya untuk olahraga di luar sekarang. Usahakan janganlah. Kan kita masih tidak tahu di mana public space ini sekarang udah ramai orang, terus maksudnya kalau misalnya dibandingkan dengan pas lagi PSBB itu kan Jauh. masih sepi gitu. Tapi sekarang new normal, orang-orang udah pada ke taman digulis, udah pada ke tempat gym. Kan kita nggak tahu tuh siapa yang bawa virus. Terus kita main-main di situ kan? Mengerikan sekali ya. Betul sekali. Sepeda. Anda udah pernah sepedaan belum? Oh, tidak ada sepeda. Itu banyak aja. Saya nggak ada sepeda, gue wes nggak mana nih. Boleh. Oh iya, saya juga ini kan bahkan ada dua kubu tenaga medis kan bilang kita sepeda wajib pakai masker, ada yang bilang sepeda nggak usah pakai masker tapi menjaga protokol kesehatan. Yang jadi masalah daerah mana yang sepi bersepeda? Kayaknya sekarang lagi nge-hype tuh sepeda-sepedaan. Oh ya kan? Miris bah. Ini loh, kalian tuh sepeda tuh minjam yang pertama. Ini kalian tuh minjam ya, bukan beli. Kalau punya kalian boleh. Kalian tuh minjam kan? Minjam sepeda itu kan tangan-tangan diemplek-emplek, Oh iya. pegang-pegang, terus pakai Bekas duit. orang-orang. Terus kalian pun belinya pasti beramai. Nongkrongnya beramai kan di mana letak PSBB-nya? Betul. Maksudnya di mana letak Protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ujung-ujung enggak ada. Dan saya nengok tuh kayak pemerintah tuh biarkanlah. Udah lelah dah mereka. Iya. Mereka buat aturan gimana pun Tetap itu. enggak dipatuhin. Sampai bahkan pemerintah udah ganti juru bicara. Dan siapa juru bicaranya sekarang? Dokter Risa. Dokter Risa Broto Asmoro. Yang di Dokter Os. Dokter Oskohos ya. Cantik Hostnya. Lah. Cantik Namanya juga sama cewek. Mbak Fitri ya. Namanya juga cewek. Kalau cewek ganteng, nah itu yang perlu dipertanyakan. Mungkin dia lulu. Lula. Lula. Oh iya. Sebenarnya efektif gak sih penggantian Pak Dokter Yuri dengan Dokter Risa nih?
target pemerintah mungkin ekspektasinya masyarakat akan lebih patuh pada ini ya, yang good looking gitu Good ya. looking ya. Tapi kita lihat saat ini implementasinya gimana? Masih aja gitu-gitu kan? Kayaknya enggak. Tidak terlalu signifikan. Atau ngaruh enggak dengan kurangnya pemberitaan corona? Maksudnya? Kan sekarang corona, kalau dulu kan tiap breaking news tuh ada corona, pemerintah menghambat jalan, pemerintah ini PSBB putar balik. Sekarang kan isu pemberitaan tentang corona tuh sangat-sangat kurang. Bahkan kita yang nonton di YouTube kan, di TV itu udah enggak ada. Mungkin salah satu cara pemerintah untuk menjaga agar masyarakatnya tidak panik dan tidak takut. Tapi digituin malah lebih berani mau jadi normal gitu kan, tapi disiarin beritanya jadi takut gitu kan, bilang pemerintah menakut-nakuti, jadi kayak Raisa gitu, serba salah. Ini Dokter Raisa, lagunya Reza, terserah, saya bingung gitu. Tapi Dokter Raisa dalam pengembangan dia berapa hari ini kayaknya belum menunjukkan taringnya ya kayaknya ya. Masih belum. Taring Dokter Osnya masih belum nampak. Iya. Apa kita butuhkan ke Dokter Os yang sebenarnya? Boleh, kan udah itu. Udah itu. Maksudnya dokter ini, Dokter Rijal. Oh iya, boleh. Rijal kan juga ganteng. Mungkin soalnya kan saya tuh heran kenapa pakainya Dokter Reza, kenapa ada Dokter Rijal? Kan populasi perempuan lebih banyak. Mungkin figur perempuan adalah figur ibu, mungkin jadi dianggap bisa didengar oleh masyarakat. Yes, probably. Mungkin ya. Nggak ada, atau nggak Dokter Tirta gitu aja di juru bicara. Kayaknya Dokter Tirta nggak mau ya. Kurang tahu sih kalau itu. Kayaknya dia lebih fokus untuk di lapangan. Berkoar-koar terhadap masyarakat supaya masyarakat sadar. Betul. Pemerintah udah pakai Dokter Tirta cara keras namun tidak berhasil. Pak Yuri namun juga tidak berhasil, dengan Dokter Reza juga tidak berhasil. Maksudnya belum menunjukkan taring, dan harapan kita semoga Indonesia membaik ke depannya. Iya. Soon or later pasti emang bakal itu sih, tapi dengan pengorbanan mungkin yang kita tidak pernah bisa sangka. Berapa juta jiwa korban bakal berpulang sekarang di Indonesia. 30 ribuan, udah hampir 40 ya. Iya, dan penambahannya 2.000 sehari. Nah itu udah karena tesnya juga tesnya juga makin banyak gitu kan, jadi yang terdeteksi juga makin banyak. Saya sedih di daerah saya kok nggak nambah-nambah gitu. Janganlah didoain. Benar, maksudnya tuh kita kan tahu daerah Kalbar nih gimana. Nggak nambah tuh sesuatu yang perlu dipertanyakan. Bahkan Sanggau ya rutin nambahnya. Maksudnya itu datanya hampir update, tapi di Tok Pontianak nih who knows, bahkan apa jangan nyinggung satu orang.